Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqarabu, tazahamu, tarahamu. Semakin dekat, semakin rahmat Allah semakin bisa kita dapati ini. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita bersama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam kita mengkaji bersama tentang sejarah perjuangan beliau, kehidupan beliau, langkah dan sikap-sikap beliau di saat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau terangkat menjadi khalifah yang keempat dalam Islam ini. Kita sudah membahas panjang lebar jemaah sekalian tentang bagaimana peran beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah yang kemudian menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga membahas setelah itu hijrahnya ke Madinah yang kemudian ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sebagian membahas tentang ghazawatihi fi sabilillah, perang beliau, ya, tampilan beliau dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam banyak hadis diceritakan betapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu ini syahida al-ghazawat, atau jami' al-ghazawat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana lahu sya'nun 'azim wa adhara syaja'atahu syaja'atan 'ajibatan. Ali hampir semua peperangan ikut bersama Rasulullah dan ditunjukkan, ya, akan keberaniannya yang luar biasa, sampai oleh Rasulullah berkali-kali beliau diberi pemegang bendera. Orang kalau megang bendera ini dalam perang merupakan orang yang paling tangguh, paling berani, karena dia akan menyemangati sahabat-sahabat di belakangnya. Dan itu berkali-kali diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam perang Badar juga begitu. Satu diberikan kepada orang-orang Ansar, yang satu kepada orang Muhajirin, yang Muhajirin kemudian diberikan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dalam perang ini beliau mampu membunuh Walid bin Utbah, dan kemudian dia mati, dan merupakan musuh bebuyutan atau musuh yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula dalam perang Uhud, kita juga sudah membahas di Ghazwat Uhud qama Talha bin Utsman. Talha bin Utsman ini yang kemudian dia menyemangati orang-orang kafir Quraisy, lalu mengatakan kepada tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara ashab Muhammad, innakum taz'umuna anna Allah yu'ajjiluna bi suyufikum ila an-nar wa yu'ajjilukum bi suyufina ila al-jannah. Fa hal minkum ahadun yu'ajjiluhu atau yu'ajjiluhu Allah bi sayfihi ila al-jannah aw yaj'aluni bi sayfihi ila an-nar?" Ini ngenyek, Pak, kepada tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek, "Wahai sahabat-sahabat Muhammad, engkau meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat dengan pedang-pedang kalian, ya, untuk memukul kami sehingga kami cepat ke neraka. Ya, dan Allah mempercepat kalian dengan pedang-pedang kami, Anda menuju surga. Fahal minkum ahadun, adakah di antara kalian, salah satu di antara kalian yang bisa mempercepat Allah dengan pedangku ini ke surga, atau Allah mempercepat aku dengan pedangnya ke neraka?" Nyambung, Mbak, yang omongan ini, ya. Jadi dia
si Talha bin Utsman, dia ngangkat pedangnya. Aku tahu betul, dan ini merupakan keyakinan kalian. Kalau orang bisa ditebas dengan pedangku langsung ke surga. Dan kalau pedang kalian bisa menebas leherku, aku langsung ke neraka. Ayo kita cepat-cepatan di sini. Apakah pedangku yang mempercepat kalian ke surga atau pedangmu yang mempercepat aku ke neraka? Buktikan, kata dia. Luar biasanya. Faqama ilaihi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tampil. Walladzi nafsi biyadihi, dan dia mengatakan demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, la ufariquka hatta a'jalaka bisayfi ila an-nar. Saya tidak akan melepaskan engkau sampai Allah mempercepat engkau ke neraka dengan pedangku ini. Atau kebalikannya, Allah menjadikan aku dengan pedangmu ke surga. Fadarabahu Ali faqata'a rijlahu fasakata fankashafat auratuhu. Jemaah sekalian, kemudian oleh Ali bin Abi Thalib tampil perang ini berdua jemaah sekalian dalam perang Uhud ini, dan dipotong sama Ali, kena sama pahanya, Pak. Jadi begitu tajamnya pedangnya dia itu, kakinya patah, copot. Bisa dibayangkan. Jadi dia mukul itu kena kakinya langsung, dua kakinya habis jemaah sekalian gitu. Sampai kemudian jatuh dan kelihatan auratnya. Auratnya siapa yang namanya ini? Talha bin Utsman ini gitu. Faqala unshudukallah warrahim ya ibn ammi. Ya, memang rupanya ada hubungan ini, Pak. Apa namanya, hubungan kekerabatan. Sepupunya sendiri ternyata ini. Jadi Utsman bin Talha ini saudaranya Abu Talib. Berarti juga masih ada hubungan sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelihatan, inilah Pak, orang Arab itu sekejam, sedasar-dasarnya, bukan sekejam-kejamnya ya, sedasar-dasarnya sahabat masih muncul perasaan iba. Dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, auratnya kelihatan, berarti dia sudah tidak bisa berbuat apa, tidak dieksekusi jemaah sekalian. Dan mengatakan ini, unsyiduka billah, atas nama Allah dan atas nama kekerabatan, kata dia, wahai anak pamanku. Fatarakahu, kemudian ditinggal sama Ali. Tentu darah berceceran seperti itu. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada waktu itu takbir, Allahu Akbar. Jadi yang takbir itu siapa? Rasulullah, melihat ketegarannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu jemaah sekalian, qala li Ali ashabihi, para sahabat yang ada di sekitar Ali ketika Nabi balik ke rombongan para sahabat, ma mana'aka an tajhaz alaihi, apa yang membuatmu kok tidak diselesaikan? Tepat aja lehernya selesai, kata dia. Kata siapa? Kata sahabat-sahabat yang lainnya, kan qala inna ibna ammi nashadani hina inkashamat auratuhu fastahyait minhu. Ya, sesungguhnya anak pamanku ini, sepupuku ini sudah merengek-rengek kepadaku ketika sudah terbuka auratnya, dan aku merasa malu untuk kemudian mengeksekusi orang sementara auratnya kelihatan seperti itu. Subhanallah, inilah yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian, keberanian berikutnya saya juga pernah menyampaikan dalam perang Khaybar. Khaybar ini perang dengan siapa? Dengan Yahud. Ya, ini semua Pak, kekuatan Yahudi komplit. Dan mudah-mudahan insyaallah ini Yahudi sebentar lagi juga akan hancur. Ya, ini Yahud Khaybar luar biasa, sampai ada istilah nasyid yang dimunculkan oleh anak-anak sekarang, Khaybar Khaybar ya Yahud. Ya, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Ingat wahai orang Yahudi, Khaybar, kejadian Khaybar. Ya, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud, tentara Muhammad akan kembali lagi. Ini Pak yang kemudian pemuda-pemuda di Hamas sekarang di mana, di Gaza, di tepi barat itu selalu mengumandangkan kalimat-kalimat ini sehingga gemetar Pak orang-orang Yahudi, takut menghadapi kekuatan kaum muslimin. Saudara sekalian juga begitu, Ali bin Abi Thalib diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar ini bendera. Pada waktu itu, pada malam harinya besok mau menyerang, Nabi mengangkat benderanya. Kata Rasulullah, ini bendera, ya ini bendera la'utiyanna liwa ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluhu yuhibbullah wa rasuluhu. Akan kuberikan bendera ini, kata Nabi, kepada orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma kana min al-ghad tatawala laha Abu Bakar wa Umar fada'a Aliyan
wa huwa armat fafaqila fi 'ainaihi wa 'atahu al-liwa. Besoknya pagi Pak, semua sahabat mencoba untuk datang duluan ke masjid supaya diberikan apa? Bendera itu kepada salah satunya juga, termasuk juga Abu Bakar datang, Umar juga datang berharap ingin mendapatkan penghormatan megang apa? Megang bendera jemaah sekalian. Kenapa direbut ya akhi? Ini kalau orang tidak ada keberanian, resikonya pertama kali mati. Jadi orang ini memang pemegang bendera ini harus orang yang piawai dalam perang, lincah dalam apa? Dalam menghadapi musuh. Sebab kalau dia jatuh itu membuat tidak semangatnya sahabat-sahabat yang lain. Maka dipilih orang yang luar biasa, dan itu buat sahabat penghormatan. Kenapa? Kalau saya mati cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak bedanya kita dengan para sahabat dulu ya. Kalau kita perang cari pasukan paling belakang ya. Ya, pas ada kesempatan enak nembak dari belakang gitu. Tapi tidak pingin mati gitu. Kenapa? Masih ingat istri Pak ya? Masih ingat siapa? Hah? Anak-anak. Masih ingat bisnis Pak? Ya. Masih ingat apa lagi? Macam-macam ya. Kalau mereka enggak, bisnisnya sudah bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat hanya Allah. Saya ingin cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abu Bakar, kata Umar, saya terus terang saja tiada hari yang paling ambisi kecuali pada hari itu. Aku berharap Rasulullah memilih aku gitu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih siapa? Memilih Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Yang dipilih Ali bin Abi Thalib jemaah sekalian. Saudara, pada waktu itu armada fataqila fi aini. Ali sedang sakit Pak. Matanya bengkak. Sakit mata. Dikata. Sahabat ketika manggil Ali, masih ada peluang gitu. Sehingga semua mengatakan sakit ya Rasulullah gitu. Supaya Ali tidak dipilih ya Pak. Sekarang gitu. Kata Nabi, fa'asala Rasulullah SAW Aliyan, ya. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, diutus Rasulullah SAW untuk memanggil Ali, panggil saja sini gitu. Karena Nabi sudah memanggil Ali jemaah sekalian. Kemudian dilihat sama Nabi, mohon maaf, jangan ditiru ini Pak ya. Saya pernah menyampaikan masalahnya sebenarnya di sini ya. Diludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disembur Pak ya. Subhanallah, semua sahabat melihat tidak ada bekas sedikit pun, langsung sembuh sekaligus. Nah, kita jangan nyoba-nyoba Pak ya. Dan ludahnya Nabi itu Pak obat betulan ya. Dan itu merupakan salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekaligus kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun sekarang juga suka-suka banyak orang nyembur-nyembur juga Pak ya. Ya silakan nyemburlah, tapi nyembur jangan nyembur ke mata ya. Apalagi nyembur ke mulut, nyembur ke apalagi giginya Pak penuh dengan apa? Mulutnya penuh sariawan, giginya bolong, nyembur orang, ngambil penyakit gitu. Tapi kadang-kadang saking percayanya Pak sembuh juga gitu ya. Mungkin Allahu a'lam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya akhi, dalam kitab Riyadhus Shalihin cukup jelas ya. Pada waktu itu, uqatiluhum ya Rasulullah. Saya segera berangkat ya Rasulullah, kata Nabi. Ala rislika, pelan-pelan kata Nabi. Pelan-pelan, jangan terburu-buru ya Ali. Kata Nabi, ud'uhum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Antum bisa bayangkan ya, sampai dalam ketemu fisik dengan fisik, perang sudah jelas sama-sama pegang senjata, dakwah masih jalan Pak. Dakwah masih jalan. Sampaikan dulu, barangkali mereka sadar nanti sebelum mau ketemu jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa ini, dakwah dulu gitu. Mau enggak? Ayo, aslim taslam. Kau masuk Islam, kau selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kau pulang lagi, kuasai negaramu. Asal terapkan syariat Islam. Yang kedua, nanti kau mati, masuk surga. Itu namanya 2 pahala Pak. Tidak ada perang. Kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kau saudaraku. Tidak ada perang sekarang ini. Masih muncul dakwah Pak. Jadi tidak hanya semangat ingin enggak, dakwah dulu. Nolak baru perang. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib, masya Allah, laqad farraja hammal mu'min
diporak-poranda oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya megang pedang, megang apa tadi, megang bendera Pak, tapi pedangnya yang bercabang itu juga mengeksekusi sekian banyak musuh-musuh agama ini dalam perang Khaibar ini. Saudara sekalian rahimakumullah, itulah Ali bin Abi Thalib, sampai Nabi mengatakan, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairu minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayah khairu min humurin ni'ami. Ya Ali, kata Nabi, engkau bisa mengislamkan satu orang, menyampaikan hidayah Allah pada satu orang saja di antara mereka sampai mereka kenal Islam dengan benar, itu pahalanya lebih berharga daripada onta merah. Diriwayatkan lebih berharga daripada apa? Dunia dan isinya. Nah, makanya Pak, kalau kita sekarang nggak ada peluang jihad ya, peluangnya apa? Peluangnya apa? Dakwah ya akhi. Jadi kalau ada tetangga sampean kanan kiri yang mesti belum ke masjid, ajak ke masjid. Siapa tahu sampai mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampean orang tidak sampai ke masjid karena sampean, karena kita, itu pahalanya lebih berharga daripada dunia dan isinya, jemaah sekalian. Subhanallah. Inilah manfaat orang berdakwah di jalan Allah seperti itu. Itu momennya disampaikan oleh Rasulullah dalam momen apa? Momen jihad fisabilillah dalam perang Khaibar, seperti itu. Baik. Mungkin antum masih ingat juga kisah bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh Rasulullah bersama Zubair bin Awam, ya, fi asl mar'ah allati a'taha Hatib bin Abi Balta'ah di Madinah itu, jemaah sekalian. Pada waktu itu Nabi ingin mengadakan serangan mendadak ke Mekah, mau fathu Mekah, dan sebenarnya tidak niat untuk untuk perang gitu. Dan pada waktu itu, jemaah sekalian, ada Hatib bin Abi Balta'ah, dia masih punya keluarga di Mekah. Supaya siap-siap, kita rombongan dari Madinah akan datang. Nulis surat Pak kepada keluarganya gitu. Kemudian dititipkan kepada seorang wanita. Ya, surat itu kemudian diselipkan Pak di sanggulnya, kalau bahasa kita sanggulnya itu. Berangkatlah. Subhanallah, serapi-rapinya rahasia Pak, apalagi kemudian ini akan bisa memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin. Allah punya tangan, punya penglihatan ya. Lewat Jibril yang mengatakan, ya Muhammad, ada seorang di antara kalian mencoba menulis surat ke mana? Ke Mekah, memberitahu akan kedatanganmu ke Mekah itu. Pengkhianatan tidak Pak ini? Sebenarnya bukan pengkhianatan. Ya, Umar mengatakan, innahu munafik ya Rasulullah, kata Umar. Dari aqta unuka, kalau gitu izinkan saya untuk memotong kepalanya gitu. Kata Nabi, ya Umar, babaluka, gimana sih kamu ini? Faqad syahida Badran, orang ini ikut lu dalam perang Badar. Sahabat yang ikut dalam perang Badar itu, jemaah, ayatnya sudah cukup jelas, semuanya diampuni oleh Allah dan kesaudara semua, jemaah sekalian. Dan ada kejadian ini gitu. Kemudian Rasulullah mengutus Ali dan siapa? Dan Zubair bin Awam. Sampai tengah jalan Pak, ketemu dengan wanita ini Pak. Naik onta, naik kuda, dia naik onta bersama pengarah jalannya. Kemudian keluarkan suratmu. Wanita ini pura-pura tidak tahu surat apa. Silakan. Kalau tidak saya geledah, silakan geledah. Digeledah semuanya jemaah sekarang gitu. Dilihat bajunya semuanya, tidak ada gitu. Ini sahabat ini, dua sahabat ini, Ali dan Zubair bin Awam, termasuk Zubair bin Awam sudah gelisah jemaah sekalian. Tapi Ali muncul firasatnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, "Falamma ra'at jidda min qala." Bentar. Melihat keseriusan seperti itu, inni ahlifu ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kadzabana. Saya berani bersumpah atas nama Allah, Nabi itu tidak akan berbohong. Dan sekali-kali belum pernah berbohong kepada kami. Ini pasti ada. Qala laha Ali bin Abi Thalib, la tukhrijanna ilayya hadzal kitab aw la raksifannaka. Kata Ali, kau berikan kepadaku, aku putelanjangi kau, kata Ali. Aku buka semua bajumu, kata Ali. Baru sadar Pak. Ya, falamma ra'at al-jidda min, ketika melihat kesungguhan Ali seperti itu, qalat a'rid anni. Sebentar, jauhi aku. Fa'arada anha, kemudian Ali meninggalkan wanita ini, kemudian diambil Pak dari mana? Fahallat quruna ra'siha fastakhrajat al-kitab.
Kemudian dikeluarkan surat itu. Fadafa'atu ilaihi, kemudian diberikan kepada Ali. Faja'a bi ila Rasulillah sallallahu alaihi, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Dilihat Pak suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib oleh Nabi. Kenapa aku berbuat begini ya Rasulullah? Ya, aku ini banyak punya keluarga. Kalau keluarga aku nanti mati, aku tidak punya keluarga lagi. Ini satu-satunya keluarga. Kalau Umar, Abu Bakar semua punya, masih banyak keluarga besar. Kalau aku tidak punya. Nanti kalau ini kemudian nanti ikut berperang dan dia mati, aku tidak punya tempat rujukan ke Mekah. Jadi apa Pak ya? Kalau bahasa kita polos-polosan saja gitu. Dia tidak tahu bagaimana dampaknya kalau sampai kemudian surat ini sampai ke Mekah. Itu Mekah pasti menyiapkan diri untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, innahu munafik, ini munafik. Enggak ya Umar, enggak, kata Nabi. Aku percaya dengan omongannya ini gitu. Kenapa? Karena sahabat ini telah ikut dalam perang apa? Dalam perang Badar. Nah ini jemaah sekalian, yang kita ambil di sini yang luar biasa adalah bagaimana siqahnya Ali kepada Rasulullah ya. Keyakinan Ali kepada Rasulullah bahwa Nabi tidak akan berbohong dalam masalah ini. Saudara sekalian, mungkin juga masih ingat dalam apa ini Pak ya, dalam perang Tabuk. Pada waktu itu dalam perang Tabuk ini, ma'asyar muslimin, Rasulullah itu mengutus Ali untuk tidak ikut dalam perang ini, untuk menjaga Madinah, menjaga keluarganya dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa yang terjadi ketika Ali dikasih amanah begitu? Ya sudah, walaupun sebenarnya Ali merasa sedih, tidak ikut andil dalam apa? Dalam perang ini gitu. Suruh menjaga ibu-ibu di Madinah gitu. Jadi menjaga ummahat, para ibu-ibu yang suaminya pada ikut perang, termasuk juga keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dasar orang munafik Pak ya. Orang munafik mengatakan ya, falamma qala dzalikal munafiqun, ya farjafal munafiqun bi Ali, kemudian orang munafik datang menemui Ali bin Abi Thalib, waqalu ma khalafahu illa istithqalan lahu wa takhafwan minhu. Ente tahu nih kenapa ente suruh jaga di sini? Kan ente enggak dianggap apa ya Pak, enggak diperhitungkan. Jadi dikompori Pak oleh siapa? Oleh orang-orang munafik itu. Ini tidak diperhitungkan ya. Kemudian takhafufan, dianggap ringan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang dipilih. Mereka kuat-kuat semua. Kenapa ente? Pak, Ali terbakar semangatnya. Thumma kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jurfi mawdi'an amyan min Madinah. Kemudian dia ngejar Nabi ya, keluar dari Madinah ke arah Tabuk. Jemaah sekalian, itu kira-kira 3 mil kalau sekarang ini kalikan 1,8 ya 6 kiloan. Ya, 6 kiloan ngejar ketemu Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, za'amal munafiquna annaka lamma khalaftani annaka istasqalni wa takhaffafta minni." Engkau sebenarnya menganggap aku enteng dan ringan seperti aku tidak ada bobot. Saya pingin dengan mereka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, kadzabu. Mereka dusta semua, kata Nabi. Walakinni innama khalaftuka lima wara'i farji fakhlufni fi ahli wa ahlak. Saya melihat karena engkau bisa dipercaya, kata Nabi. Sudah pulang lagi, balik ke Madinah, kata Nabi. Ya, jaga keluargaku dan jaga pula keluargamu dan keluarga kaum muslimin yang ada di Madinah itu. Apa kata Rasulullah ya mas sekalian? Afala tarda ya Ali, Allahu Akbar. Afala tarda ya Ali an takuna minni bimanzilati Harun wa Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya faraja Ali al-Madinah wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safarihi. Ya Ali, kata Nabi, tidak inginkah engkau, kata Nabi, tidak inginkah engkau ingin posisinya sebagaimana Harun terhadap Musa? Ya Pak ya, Musa dengan Nabi Allah Harun kan ini Pak ya, partner. Konon katanya Musa ini Pak eksekutor, tidak bisa bicara. Kalau bicara agak apa? Agak-agak. Nah, yang mendampingi namanya Nabi Allah Harun. Dia menjadi juru bicaranya. Ya, tapi pemikir secara umum itu Musa. Yang menyampaikan siapa? Harun. Ini ta'awun yang luar biasa, sama-sama Nabi berjalan bersama-sama. Engkau Harun, kata Nabi. Aku seakan-akan cuma, kata Nabi, illa la nabiyya ba'di, cuma enggak ada nabi lagi setelah aku.
Tapi sebenarnya posisimu itu kayak Harun di mata Musa itu. Engkau seperti Harun di mata Musa itu, kata Nabi SAW. Kemudian pulanglah Ali bin Abi Thalib ke Madinah dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya untuk perang dalam perang Tabuk ini. Saudara sekalian, terlalu banyak sebenarnya ya kisah-kisah tentang keberanian Ali bin Abi Thalib, syaja'atuhu, kemudian totalitasnya, tajarrudnya, ya, kemudian kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukannya di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, Ali minni wa ana min Ali. Subhanallah. Ali itu adalah dariku dan aku juga bagian dari Ali. Masya Allah. Ya. Ini adalah Rasul membanggakan mantunya Ali bin Abi Thalib itu. Anta akhi fid dunya wal akhirah, kata Nabi. Engkau ya Ali, saudaraku dunia dan akhirat. Ya, man adza aliyan faqad adzani. Barang siapa mengganggu Ali, berarti dia telah mengganggu aku. Ya, hati-hati Pak ya, karena saat ini banyak orang agak sinis kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal kita tahu Ali bagaimana tawaduk. Ini kita akan bahas Pak, tawaduknya, cara berpakaiannya. Ya, ini kita disibukkan semua oleh ulama-ulama kita gitu. Saudara sekalian, man ahabba aliyan faqad ahabbani. Siapa yang cinta Ali berarti dia cinta aku, kata Nabi. Wa man ahabbani faqad ahabba Allah. Barang siapa cinta aku berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadha aliyan faqad abghadani. Barang siapa benci Ali berarti telah benci kepada aku. Wa man abghadani faqad abghada Allah. Barang siapa benci kepada aku berarti dia benci kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita terlalu fokus, selalu vokal Pak, mengomentari Ali sisi jeleknya, berarti kita telah membicarakan kejelekan. Apa seakan-akan kita menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini semua sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, empat khulafa ar-rasyidin yang kita bacakan semua punya keunikannya. Kalau Abu Bakar dibanggakan sama Nabi akan kekuatan imannya. Ya. Sampai mendapatkan julukan apa? As-Siddiq, orang yang benar-benar jujur dan membenarkan kebenaran. Ya, andai kata imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya penduduk Madinah, terkalahkan dengan imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Umar lain lagi Pak, Umar Al-Faruq. Ya, karena dia bisa membedakan hak dan batil. Sampai setan takut kepada Umar gitu. Ya Umar, ma baluk, kata Nabi, ada apa engkau ya Umar? Ya, engkau kalau berjalan satu langkah, setan sudah lari terbirit-birit 1000 langkah. Itu terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, itu al-haq ada semuanya di lisannya siapa? Di lidahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali juga begitu jemaah sekalian ya. Ali sampai digambarkan Nabi itu adalah saudaraku. Ya, seakan-akan posisinya sama sebagaimana apa? Harun di mata siapa? Di mata Musa alaihissalam. Sebagaimana pada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman, masya Allah, jaminan surganya sudah jelas dari Rasulullah. Kemudian dapat julukan apa? Orang malaikat saja malu kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan. Saudara sekalian, sampai di sini dulu ya tentang Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrahnya dan kita bisa meneladani akhlaknya Ali bin Abi Thalib. Tentunya yang paling penting adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.